Assalamualaikum sobat, gimana kabarnya hari ini? Sore yang cerah. Hari ini kita bertemu lagi 5 menit ke depan untuk membahas tentang pembelajaran anak usia dini. Nah sobat, pembelajaran kita yang kemarin ada nih tentang menggambar, tentang boneka tangan, ya, tentang alat-alat permainan. Bisa nanti sobat ingin tahu, kita ada juga siaran langsung yang terdahulu. Nah sobat, untuk 5 menit ke depan kita akan membahas tentang, nah ini dia media kita. Wow, ya ini kayaknya cewek-cewek paling suka ini ya. Apakah ini? Ya betul sobat, ini adalah cermin. Cermin bisa meningkatkan rasa percaya diri anak. Nah, kenapa bisa seperti itu ya sobat ya? Ayo kita bahas bersama-sama sobat, supaya ini bisa lebih paham. Mari kita dengarkan secara seksama ya sobat ya. Oke, kenapa ya cermin bisa menjadikan ini suatu role model, suatu media untuk kemandirian dan kepercayaan diri anak. Nah sobat, anak itu percaya dirinya sangat tinggi sobat pada umumnya. Namun percaya diri ini akan terhalang dia di masa perkembangannya itu karena bermacam-macam faktor. Maksudnya adalah faktor itu ada di internal dirinya sendiri, memang bawaan dari genetik dari orang tuanya, ayah dan ibu, atau dari eksternal, dari sosialnya, dari bagaimana pengakuan masyarakat terhadap dirinya meskipun dia anak-anak, dari lingkungan sekolah, ya, itu banyak pengaruhnya untuk menimbulkan percaya diri anak-anak. Nah sobat, jika kita memupuk percaya diri anak ini, di masa akan datang dia akan menjadi seorang yang berani untuk memberi jawaban, membuat pertanyaan, beropini. Nah itu nanti keunggulannya bagi yang suka menstimulasi anak untuk percaya diri. Nah bagaimana ya sobat kita menggunakan cermin ini? Nah begini sobat, jadi teknik-teknik dari penggunaan cermin ini sebagai bentuk stimulasi kita memberikan kepercayaan diri anak itu ada satu sobat ya. Sebelum kita masuk kepada cermin, kita juga akan membahas dulu ekspresi-ekspresi wajah. Nah, karena yang akan dilihat di cermin ini adalah wajah-wajah mereka, ya, wajah-wajah anak kita. Jadi ekspresi itu terkenal apa saja? Ya, pertama ada bahagia, ada sedih, ada takut gitu kan, kemudian ada terkejut, kemudian ada marah atau muak, atau wajah netral sekalipun bisa kita lihat di cermin ini. Nah caranya sobat yang paling gampang adalah anak-anak untuk awal tahap pertamanya, yaitu kita berikan cermin ini dulu ya di hadapan mereka. Jadi mereka melihat cermin itu langsung dari cermin mereka itu di depan mereka, dan mereka melihat. Nah melihat dulu ya contoh-contoh gambar yang ekspresinya ada di depannya, misalnya gitu kan, ada ekspresi wajah bahagia. Nah mereka akan mencobakan wajah bahagia itu seperti apa, misalnya Bu Erna ya mencobakan ya. Ini anak-anak kita coba ekspresi bahagia. Nah dia menirukan wajah yang bahagia, dia melihat gambar. Selanjutnya nanti wajah marah misalnya, dia melihat gambar yang seperti marah gitu ya, gambarnya ekspresinya marah, dia tiru misalnya, dia tirukan. Misalnya wajah kaget misalnya, gitu. Ya sobat ya. Kemudian misalnya wajah sedih, murung gitu. Jadi anak-anak itu sejak dini kita ajarkan bermacam-macam ekspresi. Atau wajah datar misalnya, datar aja, bengong gitu kan, seperti baru masuk sekolah gitu, paginya masih bengong, masih aura ingin semangatnya belum ada. Nah itu ekspresinya ada juga. Jadi guru PAUD itu harus tahu juga bermacam-macam ekspresi, agar nanti kita juga tahu mengidentifikasi anak ini sedang dalam keadaan apa. Misalnya kalau dia misalnya dengan semangat, itu mungkin dia bahagia, kemudian dia loyo ya, bisa aja faktor-faktornya yang lain, bisa jadi mungkin belum makan, atau dia telat bangun, atau dia malamnya tidurnya terlalu lama, atau banyak hal gitu ya di dalam perjalanannya menuju sekolah. Jadi ekspresi-ekspresi itu tentu guru PAUD juga harus didalami. Nah, bagaimana cara mengekspresikan atau
meningkatkan percaya diri anak dengan cermin tadi sudah kita lanjutkan ya. Yang kita pertama tadi adalah anak-anak meniru ekspresi wajah sesuai dengan gambar yang kita tempelkan di depannya, dan anak itu menghadap ke cermin. Yang kedua, dia menjawab pertanyaan. Nah, jawab pertanyaan lagi. Dah ada tahapannya, sudah bisa berkembang tentang ekspresi. Jawab pertanyaan, tapi dia lihat ya, dia lihat wajahnya. Misalnya pertanyaannya, apakah kamu sudah makan? Sudah, tapi wajahnya diam saja. Sudah, Bu. Nah, tapi kalau ada anak-anak, sudah, Bu, gitu, dia memang tipikal ceria. Tapi misalnya, sudahkah anak ibu minum susu tadi? Sudah, Bu. Dia sudah, tapi ekspresinya sedih. Nah, itu mungkin dia tidak suka dengan minum susu. Jadi ekspresi-ekspresi seperti tersebut kita stimulasi, dia akan memunculkan bagaimana kepribadiannya. Jadi guru bisa juga ini menilai anak-anak ini segi moodnya itu seperti apa. Nah ya sobat ya, semoga ini menjadi bahan untuk sobat ya. Kalau sudah keluar BOP-nya nanti boleh beli cermin ya, cermin yang ukurannya yang kecil-kecil aja yang bisa ditempel, dan anak-anak bisa duduk di depan cerminnya masing-masing, dan kalau bisa dikasih nama ya. Nah itu akan memunculkan suatu pengalaman yang sangat berharga nanti ke depannya bagi anak-anak kita, bahwa dengan media yang sangat sederhana tapi pengaruhnya luar biasa. Mereka akan berani tampil karena mereka bisa melihat. Nah, salah satu contohnya misalnya seperti ini ya. Sekarang kita siaran langsung, kita hanya melihat diri kita sendiri. Sekarang kita bicara dengan diri kita sendiri, sobat ya. Nah, itu salah satunya kemampuan kalau kita gunakan cermin sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan diri. Selamat mencoba sobat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok jam 5 sore ya. 5 menit saja bersama Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.